Perkenalkan, nama saya Albert Susandi Satria Anggoro dengan NIM 22F10006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester komunikasi data. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana latar belakangnya yaitu komunikasi data merupakan sebuah kegiatan pertukaran data antar dua perangkat atau lebih yang menggunakan sebuah media seperti kabel agar terbentuknya komunikasi data. Perangkat harus berkomunikasi menjadi sebuah bagian di dalam sistem komunikasi tersebut, di mana dalam komunikasi data ini terdapat medianya, kemudian terdapat gangguan, terdapat perangkat, dan juga jenis-jenis yang digunakan. Lalu untuk rumusan masalah yaitu yang pertama akan membahas mengenai sinyal yang digunakan pada komunikasi data, lalu media transmisi, kemudian ada perangkat yang digunakan, dan lalu ada gangguan-gangguan, dan yang terakhir ada penggunaan komunikasi data pada saat ini. Lalu untuk tinjauan pustakanya untuk sinyal komunikasi data yaitu memiliki dua jenis sinyal, yaitu sinyal digital dan analog. Kemudian untuk media transmisi yang digunakan untuk merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan informasi dapat diklasifikasikan sebagai bentuk yang terpandu dan tidak terarah atau tidak terarah dan juga terarah. Lalu yang kemudian ada perangkat dalam komunikasi data diperlukan beberapa kebutuhan. Yang paling signifikan yang pertama kali harus diperhatikan yaitu kebutuhan perangkatnya untuk menyampaikan komunikasi data tersebut. Kemudian untuk gangguan komunikasi data yaitu di sini ada tiga, yaitu ada noise, delay, distortion, dan attenuation atau atenuasi. Lalu untuk komunikasi data pada zaman ini yang paling banyak ditemukan yaitu adalah Internet of Things, jaringan 5G, kecerdasan AI. Lalu untuk pembahasannya yaitu yang pertama itu jenis sinyal komunikasi data. Yang pertama itu sinyal analog. Sinyal analog adalah gelombang elektromagnetik yang bervariasi secara terus-menerus atau dapat dikatakan sebagai kontinu. Sinyal analog, sifat kontinu. Ini adalah gambar dari sinyal analog. Kemudian untuk sinyal digitalnya itu adalah serangkaian pulsa tegangan yang dapat dikirimkan melalui kabel. Misalnya bisa diwakilkan dengan 0 dan 1. Ini adalah gambar dari sinyal digital. Kemudian untuk media transmisi sendiri, yang pertama itu ada media transmisi yang terpandu, di mana itu memiliki beberapa jenis, yaitu ada kabel pair, kemudian kabel koaksial, dan kabel serat optik. Lalu untuk media transmisi yang terpandu yang itu tidak mempunyai bentuk fisik, yaitu dapat seperti gelombang radio, kemudian satelit, inframerah, dan gelombang mikro. Untuk perangkat komunikasi data yang saya bahas pada kali ini yaitu modem, berfungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, dan sebaliknya. Lalu ada router menghubungkan jaringan yang berbeda dan mengarahkan paket data antar mereka. Lalu ada firewall itu mengontrol akses ke jaringan dan melindungi. Lalu ada repeater yaitu memperkuat sinyal data. Dan juga ada access point yaitu menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan kabel. Lalu untuk gangguan komunikasi data sendiri itu ada atenuasi, yaitu kejadian di mana melemahnya sinyal saat melewati media transmisi. Kemudian ada delay distorsi, yaitu penundaan terjadi karena kecepatan rambat sinyal sepanjang media transmisi terpandu bervariasi frekuensinya. Lalu ada noise. Noise sendiri di sini adalah menyebabkan distorsi atau kehilangan data. Beber- Beberapa noise-nya di sini adalah ada crosstalk, lalu ada thermal noise, dan lain-lain. Kemudian untuk penggunaan pada saat ini yaitu ada dalam perusahaan, yaitu ada misalnya Enterprise Resource Planning atau ERP yang merupakan aplikasi perangkat lunak. Kemudian di dunia bisnis itu ada e-commerce di mana itu dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik. Kemudian dunia pendidikan itu meliputi jaringan internet atau komunikasi, kemudian video, audio, internet, lalu ada Internet of Things, yaitu menghubungkan berbagai perangkat fisik integrasi atau seperti sensor ke dan konektivitas jaringan. Sekian dari saya, terima kasih.